Sistem kekebalan tubuh. Pengertian: sistem kekebalan tubuh adalah sistem perlindungan atau pertahanan yang ada di dalam tubuh manusia. Fungsinya yaitu menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Mekanisme sistem pertahanan tubuh. A. Pertahanan non-spesifik. Pertahanan yang dibawa sejak lahir, tapi tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu saja, melainkan memberikan respon terhadap berbagai macam antigen untuk melindungi tubuh. Jenis pertahanan tubuh non-spesifik bisa berupa 1. Pertahanan fisik, mekanis, kimia, dan biologi. 2. Fagositosis. 3. Inflamasi. 4. Antibiotik non-spesifik. 1. Pertahanan fisik, mekanis, kimia, dan biologi. Kulit merupakan lapisan pertahanan terluar tubuh terhadap patogen. Rambut di kulit dan silia yang terdapat di saluran pernapasan berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Mukosa dan cairan tubuh yang terdapat pada rongga tubuh yang terbuka atau mulut, hidung, mata, anus, dan saluran reproduksi. 4. Mikroba dalam saluran pencernaan. 2. Fagositosis. Contohnya, neutrofil dan makrofag berfungsi untuk memakan bakteri, virus, dan benda asing lainnya. Jenis-jenis makrofag yaitu 1. Histiosis atau histiosit terdapat pada jaringan. 2. Monosit, sel raksasa untuk melawan benda asing berukuran besar. 3. Inflamasi. Reaksi lokal dari jaringan ditandai dengan adanya pembekakan, merah dan panas. Terdapat dua jenis. 1. Inflamasi akut atau jangka pendek. 2. Inflamasi kronik atau jangka panjang. 4. Antibiotik non-spesifik. Antibiotik yang diproduksi oleh tubuh yang menyerang semua jenis antigen dipicu oleh reaksi antara antigen dengan antibodi. Contoh, IVN atau interferon, protein antivirus yang disintesis sebagai bentuk respon terhadap virus. 2. Komplemen, protein plasma yang tidak aktif tetapi bisa diaktifkan oleh antigen. Mekanisme sistem pertahanan tubuh. B. Pertahanan spesifik. Pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem kekebalan tubuh dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Limfosit. Limfosit T dan B dibentuk di sumsum tulang. Limfosit T akan dimatangkan di kelenjar timus, lalu bersama-sama sel B akan menuju jaringan-jaringan limfatik di seluruh tubuh. Sel T. Sel T adalah sel yang bertugas untuk mengenali dan membedakan antigen secara spesifik. 1. Sel T memori, mengingat jika terjadi infeksi lagi. 2. Sel T efektor, sel T sitotoksik, bertugas menghancurkan sel-sel tubuh yang terinfeksi, menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel serta sel kanker secara langsung. 2. Sel T helper, memicu pembentukan sel B plasma, sel T jenis lainnya, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. 3. Sel T suppresor, menekan kerja sel B dan sel T. Sel B. Sel B bertugas membentuk antibodi untuk melawan antigen secara spesifik dan hanya akan teraktivasi saat ada antigen. 1. Sel B plasma, membentuk antibodi spesifik. 2. Sel B memori, menetap di dalam jaringan untuk mengingat sehingga jika terjadi infeksi antigen yang sama, sel B memori akan memicu sel B plasma melepas antibodi yang sudah tersimpan memorinya. Reaksi antigen dan antibodi. Antigen. Antigen merupakan suatu zat yang merangsang respon imunitas untuk menghasilkan antibodi atau zat asing. Antibodi. Antibodi atau imunoglobulin merupakan suatu protein yang dihasilkan sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Pembuangan antigen setelah diikat antibodi dapat menggunakan berbagai cara. 1. Fiksasi komplemen, pengaktifan molekul-molekul protein komplemen karena adanya infeksi, sehingga menyebabkan virus dan sel-sel patogen yang menginfeksi bagian tubuh lisis atau pecah.
2. Neutralisasi. Antibodi akan menutup epitope sehingga kerja antigen terhambat. 3. Aglutinasi atau pengumbalan. Proses pengikatan antibodi terhadap bakteri atau virus sehingga mudah dinetralkan dan diopsoninisasi. 4. Presipitasi atau pengendapan. Peningkatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Jenis-jenis kekebalan tubuh. 1. Kekebalan aktif merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Aktif alami, kekebalan tubuh yang diperoleh setelah tubuh menderita penyakit atau terinfeksi patogen. Aktif buatan memasukkan dengan sengaja patogen yang telah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga tubuh menjadi kebal. Contoh vaksin. 2. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh bukan dari antibodi yang disintesis dalam tubuh, melainkan memasukkan antibodi dari luar sehingga tubuh bisa langsung menggunakannya. Pasif alami, kekebalan yang diperoleh bukan dari tubuhnya sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Contoh, kekebalan bayi yang diperoleh dari ibunya melalui air susu ibu atau ASI. Pasif buatan, kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam serum. Contoh, pemberian serum pada penyakit rabies dan tetanus. Sistem limfatik terdiri dari 1. Cairan limfa mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi membunuh kuman atau penyakit. 2. Pembuluh limfa terbagi menjadi dua yaitu pembuluh limfa kanan dan kiri, berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari anggota tubuh bagian kanan dan kiri. 3. Nodus limfa berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih dan menjaga agar tidak terjadi infeksi lebih lanjut. Fungsi sistem limfatik mengangkut limfosit, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, membawa lemak emulsi dari jaringan sekitar usus halus ke darah, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Apabila ada infeksi kelenjar limfa menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 1. Hipersensitivitas atau alergi. Terlalu sensitif atau reaktif terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuh akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu atau alergen. Gejala alergi bisa berbeda-beda, antara lain gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebih, dan kesulitan bernapas. 2. Autoimun. Kegagalan sistem imun untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Contoh penyakitnya adalah artritis reumatoid, penyakit Graves, lupus erythematosus, anemia perniciosa, dan penyakit Addison. 3. Imunodefisiensi. Kondisi menurunnya keefektifan sistem imun atau ketidakmampuan sistem imun untuk merespon antigen. Ada dua jenis imunodefisiensi yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. 4. Isoimunitas atau alloimunitas. Keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Terima kasih. Dah.